Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain sehingga didapatkan efek yang sesuai dengan yang diinginkan. Keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti apa yang ia sampaikan. Sebabnya, para pembicara sering berlatih dan membaca agar dapat menguasai diksi ketika berbicara. Kemudian fungsi diksi. Berdasarkan pengertiannya, maka fungsi diksi yaitu agar pemilihan kata dan cara menyampaikannya itu tepat sehingga orang lain dapat mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat, misalnya pada cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar, waktu, dan tempat, dan sebagainya. Namun secara umum, fungsi diksi yaitu yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Kemudian ada jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya, yaitu yang pertama, makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Robi adalah seorang yang gemar membantu, yang disukai banyak orang. Yang kedua, ada makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kemudian diksi berdasarkan leksikal, yaitu yang pertama sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya bahagia dan senang, matahari, mentari, cantik, elok, lezat, enak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya naik dengan turun, besar, kecil, banyak, sedikit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, kalimat pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Kalimat kedua, semua karyawan mendapatkan gaji bulan ini. Nah, kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun lafal dan ejaannya sama. Kemudian persyaratan dalam ketepatan diksi. Menurut Goris-Kerov, ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi. Di antaranya, yang pertama, penggunaan kata, konotasi, dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Yang keenam, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato.